Bismillah, Assalamualaikum warahmatullah. Adik-adik, kita sekarang akan belajar sepintas ya tentang proposal diklat ya. Seperti biasa, semoga nanti ada manfaatnya untuk adik-adik, baik pada waktu kuliah ataupun nanti pasca lulus. Proposal itu sebenarnya kalau dilihat dari asal katanya, dia berasal dari kata to propose, yang artinya apa? Mengajukan gagasan ya. Sehingga kita bedakan, kalau kata ini kemudian kita bedakan menjadi proposal, maka dia sebenarnya maknanya gagasan. Tetapi yang kita maksud proposal dalam kajian kita kali ini itu adalah kita membuat dokumen yang memuat gagasan tentang pendidikan dan pelatihan ya, yang diajukan kepada pihak yang akan memberikan persetujuan dan dukungan sumber daya diklat. Jelas ya maksudnya? Jadi nanti ini berupa dokumen ya, isinya tentang gagasan diklat ya, yang akan kita ajukan kepada mereka, kalau itu dalam bentuk orang ya atau badan ya, yang nanti akan memberikan persetujuan dan dukungan sumber daya ya. Oke, jelas? Nah, kalian sebelum ini mungkin juga pernah mendengar kata kerangka ajuan ya, kerangka ajuan kegiatan. Apa bedanya dengan proposal ya? Kalau kerangka ajuan itu biasanya dibuat internal pemerintah ya. Jadi kalau misalnya saya dari di Dinas Pendidikan mau ngajukan kegiatan, nah itu nanti bikin kerangka ajuan namanya, atau dari kementerian apa ya, di kementerian apa, nah itu buat proposal, buat kerangka ajuan namanya, untuk memberikan penjelasan gambaran dari sebuah kegiatan. Jadi apa bedanya dengan proposal? Kalau proposal biasanya itu diajukan dari kalangan masyarakat ya, pada umumnya dari masyarakat, bisa organisasi masyarakat sipil ya, bisa dari yayasan, itu diajukan kepada pemerintah atau diajukan kepada penyandang dana ya. Jadi misalnya kalau yayasan mau ngajukan ke CSR perusahaan ya, itu juga proposal namanya, yang digunakan. Nah, kemudian dari sisi isi, kalau di kerangka ajuan itu isinya itu hanya gambaran kegiatan. Jadi struktur kegiatan itu seperti apa, kemudian bagaimana akan dilakukan, itu sudah cukup ya. Berbeda dengan proposal. Kalau proposal selain kegiatan, gambaran kegiatan rinci ya, itu juga yang perlu diuraikan di situ adalah yang mengajukan proposal. Dalam hal ini biasanya bisa berupa lembaga, bisa berupa yayasan ya, bisa berupa lembaga atau bisa juga berupa yayasan. Nah, sekarang kalau ingin tahu kira-kira apa isinya proposal itu baku gitu ya, tidak ya. Jadi yang penting sebenarnya isinya proposal itu adalah apa yang diminta oleh yang akan memberikan persetujuan pada proposal itu ya. Jadi kalau saya misalnya pemilik perusahaan tertentu ya, kemudian saya punya dana untuk masyarakat, nah, masyarakat itu nanti mengajukan proposal pada saya sesuai dengan format yang diinginkan oleh saya selaku pemberi persetujuan pada proposal ya.
Oke. Nih gambarannya ya. Jadi kalau secara umum isinya proposal itu bab 1 pendahuluan, ya, bab 2 rancangan kegiatan, bab 3 itu gambaran dari lembaga yang mengajukan proposal. Ustadz, bagaimana kalau pribadi ya yang mengajukan proposal, kayak misalnya kita atau mahasiswa mengajukan ke perguruan tinggi misalnya, itu sudah tentu bab 3 ini tidak perlu, cukup dari bab 1 dan bab 2 ya. Nah, lihat di sini, kalau proposal ini yang diajukan ke pemerintah biasanya harus lengkap ya. Lihat, ada rasional. Rasional itu boleh juga komisi nanti kayak latar belakang ya. Kemudian B, tujuan. Masih ingat level evaluasi ya. Jadi kalau tujuan itu kira-kira perubahan apa nanti yang akan didapat oleh peserta pelatihan. Itu kalau tujuan. Tapi kalau manfaat itu kira-kira ya nanti setelah peserta pelatihan itu berubah ya atau memiliki kapasitas sesuai hasil pelatihan, itu apa gunanya ya. Oke, itu manfaat. Jadi contoh, kalau saya mengadakan pelatihan ya, contohnya misalnya meningkatnya kemampuan guru dalam memberikan menjelaskan, dalam cara menjelaskan gitu ya. Apa nanti itu tujuannya? Apa nanti manfaatnya ya? Manfaatnya adalah bertambahnya guru yang mempunyai kemampuan menjelaskan yang baik di lembaga. Itu misal. Lalu apa pada level dampak? Dampak misalnya ketika banyak guru yang kualitasnya bagus, maka daya tarik sekolah ini akan lebih baik. Oke ya, jelas itu. Jadi ada rasional, ada tujuan. Rasional itu lebih ke arah kayak latar belakang, alasan mengapa pelatihan ini diadakan ya. Tujuan, ingat, tujuan itu kira-kira perubahan apa nanti yang diharapkan terjadi pada peserta pelatihan ya. Manfaat ya, setelah peserta berubah itu kira-kira apa manfaatnya. Nah, setelah ada manfaat, dampak yang lebih luas itu kira-kira apa? Pelajari kembali ya tentang level evaluasi. Nah, kemudian baru pada bab 2 itu adalah rangkaian kegiatan, rancangan kegiatan. Jadi kira-kira alur kegiatannya seperti apa, ya, syarat-syarat pesertanya seperti apa, struktur program. Struktur program itu maksudnya materi ini, materinya apa gitu ya. Kemudian ini perlu berapa lama, itu namanya struktur program ya. Jadi kayak misalnya untuk materi umum itu adalah A, B, C, D. Untuk materi khusus itu adalah A gitu misalnya ya. Itu struktur program maksudnya. Lalu yang D, pengajar dan fasilitator. Ingat, kalau pengajar itu lebih pada sumber ya. Jadi narasumber. Kalau fasilitator itu lebih pada bagaimana kegiatan itu bisa berlangsung. Kemudian evaluasi. Kita akan mengevaluasi diklat ini seperti apa ya. Nah, itu F, sertifikasi, maksudnya kalau peserta sudah lulus dapat sertifikat tidak misalnya. Tapi kalau enggak ya enggak usah. H itu adalah berapa biaya yang diperlukan kira-kira untuk pelaksanaan diklat ini. Biaya itu biaya yang bisa kita mau mintakan pada pihak tertentu, bisa juga biaya yang nanti sumbernya dari kita sendiri. Yang ketiga adalah penjelasan seputar yayasan, latar belakang berdirinya yayasan, visi misi, domisili, pengurus, kegiatan yayasan itu apa saja, kemudian
pengalaman pekerjaannya seperti apa. Oke ya, ini adalah struktur proposal secara umum. Harus begini, sekali lagi, tidak. Siapa yang lebih menentukan? Tergantung pada yang mau memberi persetujuan. Jelas ya? Semoga manfaat. Oke, terima kasih ya. Berharaplah selalu dapat kebaikan dari semua yang kita lakukan. Assalamualaikum.